warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video observasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil observasi yang telah dilakukan di SLB Negeri 1 Makassar. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, saya Amelda dan rekan-rekan saya ada saya Ucia Diden Kasari, saya Lempira Wahyu, namun pada kesempatan observasi kali ini dua anggota kelompok kami tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Belum, sebelum itu kita belajar tentang apa yang apa yang sudah kita lakukan selama 2 hari terakhir, ya, hari Sabtu dan yang dilakukan 2 hari terakhir. Mulai dari Indi melakukan menginap di rumah sepupu dan bercerita tentang hewan atau binatang. Terus relawan menceritakan kegiatannya 2 hari terakhir di rumah Mama. Ya, rumah Mama di Samata. Nah, apa yang dilakukan? Relawan di sana makan sayur daun kelor. Terus apa lagi tadi? Telur. Terus apa lagi tadi yang dilakukan? Membersihkan. Aja 2 hari yang lalu, 2 hari terakhir melakukan apa saja? menemani adik ke pesta. Iya, menemani adik ke pesta hari Sabtu dan hari Minggu. Sama siapa saja? Sama orang tua. Sama orang tua. Kalau panggilannya sama Ibu Aluna. Kalau Ibu panggil Aluna, namanya apa? Aluna itu sensi, kakak. Apa? Semangat. Ayo aja. Iya, Bu. Enak makan aja. Selamat menikmati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar ingin mewawancarai Ibu dengan siapa Ibu? Ibu Diana. Diana. Baik, jadi pertanyaan yang pertama itu Ibu, bagaimana cara tak menilai perkembangan siswa yang memiliki kebutuhan khusus lain? Saya menilai berdasarkan hasil asesmen mereka. Saya melihat dari kebutuhan apa yang paling mendasar yang dia butuhkan dalam proses pembelajaran itu. Tapi yang paling penting di pendidikan khusus itu adalah kemandirian anak. Akademis berikutnya, yang paling penting adalah kemandirian. Bagaimana anak-anak bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain maupun dengan orang tuanya. Jadi pertanyaan kedua itu apa pencapaian yang paling membanggakan yang pernah dicapai oleh siswa? Capaian secara umum adalah yang paling membanggakan untuk saya adalah pada saat anak dapat melakukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ketika belajar, yaitu
itu anak bisa mandiri melakukan sendiri dan dia bisa apalagi hal yang anu saja yang konkret saja, ketika anak bisa melakukan tanpa butuh lagi bantuan dari saya. Ketika anak mungkin akademis, saya tidak terlalu akademis, karena yang paling penting bagi anak luar biasa adalah mereka bisa mandiri. Seperti pada saat makan begini, mereka bisa makan begini, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Mereka makan tidak tumpah-tumpah, mereka makan dengan proses pertama, yaitu mereka sudah mencuci tangan sendiri, terus makannya tidak bersisa. Mereka melakukannya secara mandiri, itu saja. Jadi pertanyaan ketiga itu, apa harapan kita untuk pendidikan anak ini ke depannya? Harapan saya untuk pendidikan adalah anak-anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhannya dan kompetensinya masing-masing. Mereka bisa hidup berdampingan dengan orang lain, mereka bisa bersosialisasi, berinteraksi. Khususnya anak tunagrahita ya. Kalau anak tunagrahita kan mereka selain hambatan intelektual, mereka juga adaptasi sosial, terus penyesuaian dirinya agak terhambat. Itu mungkin yang menjadi harapan terbesar saya. Mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa berinteraksi dengan dengan masyarakat pada umumnya. Itu saja. Atas kesempatannya Bu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil observasi yang telah kami lakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar. Nah, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan dan wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Diana, yaitu guru dari Sekolah Luar Biasa SMA Negeri 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan di sekolah luar biasa itu lebih berfokus pada pengembangan kemandirian siswa itu sendiri, bukan berfokus pada nilai akademis. Di mana guru itu menilai perkembangannya siswa melalui asesmen yang menyoroti kebutuhan mendasar mereka dalam belajar. Nah, hasil asesmen tersebut inilah yang menjadi dasar dalam menentukan strategi dan prioritas pembelajaran. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran yang dianggap paling membanggakan di dalam sekolah tersebut itu bukan nilai akademis, tetapi kemampuannya siswa dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, baik itu mencuci tangan sendiri, kemudian makan sendiri, dan melakukan kegiatan tanpa bantuan dari guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian pencapaian ini mungkin tergolong sederhana, tetapi ini memiliki makna yang sangat besar bagi siswa berkebutuhan khusus karena menunjukkan peningkatan kemampuan adaptasi dan kemandirian. Nah, guru di sana juga memiliki harapan yang sangat besar agar siswa di sana dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dari siswa itu masing-masing. Selain menguasai keterampilan dasar, guru juga berharap siswa mampu bersosialisasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi anak tunagrahita yang menghadapi hambatan intelektual dan adaptasi sosial. Dengan pendidikan yang tepat, diharapkan mereka nanti akan dapat hidup saling berdampingan dengan masyarakat dan berfungsi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.